Halo teman-teman, balik lagi dengan Vicky. Jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu tentang 7 hal yang perlu kalian pelajari untuk improve your communication skill. Sebelum itu mungkin kita ada refreshment sedikit. 7 hal itu apa aja sih? Satu, terkait the 7 C's of communication. Kalau kamu lupa bisa cek di video saya sebelumnya ya. Yang kedua, kita akan belajar mengenai empati. Terus yang ketiga terkait small talk. Yang keempat, the right posture. Yang kelima, bagaimana cara membaca body language. Yang keenam terkait ask question, dan nantinya terakhir kita akan membahas terkait bagaimana cara bercerita atau tell a story. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membahas dahulu terkait empati seperti yang saya bilang sebelumnya. Lantas apa sih itu empati? Well, empati adalah suatu skill di mana Anda bisa put yourself in another person's situation or in another shoes. Jadi Anda mampu untuk membayangkan apa yang orang lain rasakan, motif mereka itu kira-kira apa, dan apa sih sebenarnya. Dan dalam melakukan hal ini Anda bisa mengadjust komunikasi Anda, entah itu tentang sesuatu yang membuat mereka happy atau sesuatu yang membuat mereka takut, atau ya seperti itu kurang lebihnya. Oke, di video ini poinnya saya akan membahas terkait 4 hal. Yang pertama, benefits of using empathy. Dan yang kedua, tentang skill yang dibutuhkan untuk improve empati kamu atau Anda sekalian. Dan yang ketiga, terkait the importance of empathy atau pentingnya empati. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara mempraktikkan empati itu sendiri. Oke, without further ado, just let's get started. Oke, pertama-tama kita akan membahas tentang benefits of using empathy. Apa aja sih keuntungan dari menggunakan empati? Penting ya. Oke. Dengan menggunakan empati, Anda akan seperti contohnya mampu men-treat orang as they wish to be treated. Terus yang kedua, mampu untuk menenangkan di situasi yang cukup stressful. Yang ketiga, Anda akan mampu untuk memprediksi bagaimana seseorang akan bereaksi. Dan yang keempat, Anda mampu untuk mempelajari apa sih motif seseorang. Kurang lebihnya seperti itu, contoh sedikit saja. Dan kemudian kita akan move to the next, yaitu the importance of empathy. Apa sih pentingnya empati itu sendiri? Dalam komunikasi, empati itu sangat penting untuk membentuk sesuatu yang meaningful connection antara Anda dengan orang yang Anda ajak bicara. Karena kita tahu semua orang itu memiliki histori yang berbeda, pengalaman yang berbeda, dan sebagainya. Dan dengan memahami, dengan understanding hal itu, Anda mampu untuk menghindari situasi yang mungkin akan menyakitkan untuk lawan bicara kita, atau yang mampu menyebabkan hal yang kurang enak terjadi. Itulah pentingnya empati sendiri. Lantas kemudian, skill apa sih yang dibutuhkan untuk improve empati? Sebenarnya secara natural kita sangat mampu untuk berempati dengan yang lainnya, tapi mungkin hanya sedikit yang akan terlihat sangat natural. Sebenarnya natural empati itu bisa dipelajari. Anda hanya perlu memahami apa yang terjadi pada saat itu. Gimana sih, skill apa aja sih yang diperlukan? Oke, yang pertama, Anda bisa memulai dengan understanding yourself first. Kalau kita aja nggak paham diri kita sendiri, gimana caranya kita paham orang lain kan? Oke, yang kedua, mulailah untuk memahami orang lain. Memahami orang lain bisa datang dari komunikasi itu sendiri ketika kita berbicara atau berinteraksi dengan mereka.
atau berdasarkan dari observasi. Anda bisa mendengar atau mengimajinasikan gimana sih kalau Anda ada di posisi mereka. Anda juga bisa menggunakan non-verbal empathy. Non-verbal empathy lebih ke memahami situasi emosional mereka atau mungkin experience-nya. Tapi biasanya sebelum reaching this point, ada banyak non-verbal cues yang bisa Anda lihat. Nah, dengan belajar bagaimana cara membaca emosi orang-orang melalui hal-hal non-verbal seperti itu, Anda bisa mengemphasize lebih terhadap situasi tersebut. Lalu yang terakhir, how to practice empathy. Gimana sih caranya untuk mempraktikkan empati sendiri, dan kenapa itu harus? Well, untuk mempraktikkan empati, dengan praktik ini Anda mampu untuk mengimprove ability Anda untuk berkomunikasi melalui your personal life dan within the workplace. Oke. Praktisnya bisa dimulai dengan cara pertama, listening. Kebanyakan komunikasi itu minimal melibatkan dua orang yang saling berinteraksi. Nah, di situ Anda harus melakukan active listening. Karena listening itu juga sebenarnya kunci dari komunikasi yang bagus. Yang kedua, terkait pay attention. Sometimes, terutama untuk saat ini, orang-orang tuh suka gampang terdistract ketika berkomunikasi dengan orang lain. Nah, Anda harus coba untuk menghindari ini dan make sure ketika Anda berkomunikasi dengan seseorang ataupun dengan grup atau apa, make sure that you pay attention. Oke, dan ketiga, memanage perselisihan. Terkadang ketika kita berkomunikasi dengan orang, maybe like sometimes it can happen kalau kedua belah pihak itu tidak bisa bertemu dalam sebuah agreement, dan itu menyebabkan konflik di mana kita tuh selalu merasa benar dan the other person like dia tuh salah, atau kita the smart one dan yang lain the stupid one, right? Nah, itu nggak bisa kita kalau cara komunikasinya seperti itu. Kita harus memahami terkait situasi seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Kita juga harus melihat beberapa sisi. Kalau kita di sisi dia tuh gimana sih, dengan sisi kita gimana. Bisa saja kita menjadi orang yang stubborn, tapi ya not necessary. Nah, kita harus mampu melihat dalam dua sides, look at both sides, dan kita harus menemukan suatu sudut pandang yang objektif. Nah, ketika hal itu sudah terjadi, nah baru kita bisa berkomunikasi dengan bagus, karena ya logic. Oke, dan maybe yang terakhir ya, empati itu sebenarnya hal yang sangat penting. Like ya balik lagi, ketika kita komunikasi kan kita nggak cuma melibatkan diri kita, pasti ada orang lain juga. Kita nggak ingin dong dengan komunikasi yang mungkin kita tujuannya baik justru terjadi konflik, yang kita ingin berargumen malah kita merasa belittled like that. Okay, so that's all overall for today. Untuk next video, next video saya akan berbicara tentang make small talk. Make small talk itu juga penting. Okay, so that's all. Thank you for today and thank you for listening. See you in another video. Bye bye.